Dan kalian juga mesti ingat bahwa tujuan otopsi adalah untuk mencari tahu apa penyebab kematian dari si jenazah. Sampai sini dipahami? Kalau begitu saya mulai otopsinya. Dan otopsi biasanya itu dilakukan pertama kali adalah untuk membuka bagian dada. Kalian ini bagaimana sih? Kalian kerja praktek di bagian forensik kepolisian. Saya sangat mengharapkan sekali kalian ini sudah mempersiapkan fisik dan juga mental. Bisa saya lanjutkan? Baik. Untuk melakukan otopsi, kalian juga harus bisa melihat dan memperhatikan secara detail bagian jantung dari si korban. Ya, tunggu sebentar. Tolong ditimbang. Timbang. Di grup katanya besok kita harus standby jam 11 nih. Handphone gue ketinggalan lagi. Lo duluan aja, gue bisa ambil sendiri kok. Lo yakin ntar kerusuhan pulang sendiri? Udah jam segini loh, Bel. Nes, balik nggak? Udah gak apa-apa, lo temenin Alma aja. Sus, tolong siapkan kamar, ada pasien darurat. Kamu bantu saya. Permisi, permisi. It's gonna be a good day. Semua akan baik-baik aja.
Ini titipan nasi uduknya mau dimakan apa buat saya aja? Kan saya yang pesen gimana? Itu bercandaan sarkasme, Mbak. Masa mahasiswa nggak tahu sarkasme? Itu namanya bukan sarkasme, itu namanya merebut hak orang. Tahu nggak lo? Rambutnya tuh panjang banget, matanya tajam, terus suaranya merintih gitu. Seriusan lo? Di mana? Di depan kamar gue. Mbak, itu bener ya? Kok aku kayak udah 2 kali gitu dengar kalau ada penampakan perempuan di sini? Sejak saya kerja di sini baru ngalamin kejadian kayak gini. Ini udah 2 hari. Yang ketiga kalinya ini saya dengar ada perempuan, rambutnya panjang, merintih. Jangan-jangan itu suara merintihnya Mbak Uci yang jarang dikasih jatah sama si Abang. Canda nih. Bel, pagi banget. Gue udah janjian dulu. Mbak Bella, ini sarapannya kan udah disiapin. Mangan rangamangan kan asalkan kumpul. Nanti aku makan di jalan aja ya. Oh, makanya di jalan. Pantesan kurus. Aku mau kayak dia. Loh, udah mau jalan? Nggak bareng sama Nesya sama Alma? Aku ada appointment dulu. Oke, appointment. Besok-besok mau ngopi bareng nggak? Nanti aku update. Hati-hati ya. Pagi, Neng. Pagi, Mang. Hati-hati ya, Neng. Bel, Bella, kamu masih melihat hal-hal yang tidak ada? Akhir-akhir ini udah mulai berkurang, Dok. Berarti pengobatan terakhir kita cukup efektif. Sekarang saya akan coba menambahkan obat dalam 30 hari ke depan. Ya? Baik. Kamu masih ingat Profesor John Nash kan? Ahli matematika yang pernah difilmkan A Beautiful Mind. Yes. Dia itu sama seperti kamu. Kecerdasannya jauh di atas rata-rata. Penyakitnya itu membuat otaknya yang cerdas menciptakan sesuatu yang disebut dengan halusinasi dan melihat hal-hal yang tidak ada. Jadi pengobatan ini hanya memberi support. Keinginan dan kemauan keras kamu juga sangat dibutuhkan. Oke, Bel. Untung hari ini gue nggak jaga malam, jadi nggak ikut otopsi. Lo jadi ketemu sama Dokter Yusuf kan? Jadi, Good luck, Bel.
Untuk hari ini sedikit berbeda karena kita kedatangan petugas forensik yang akan melakukan otopsi pada jenazah yang baru saja ditemukan pada pagi hari ini. Jadi kamu hanya bisa sebatas melakukan observasi saja, tidak lebih dari itu. Oke, kalau begitu kita mulai, dokter. Kita mulai saja ya. Ini karena tidak ditemukan adanya identitas diri, kita bisa sebut jenazah ini Mrs. X. Baik. Oke, kalau begitu sekarang kita mulai periksa antemortem. Silakan. Semua akan baik-baik aja. Kalau dilihat dari secara keseluruhan, fisik jenazah ini lengkap. Tidak ada bagian tubuh yang hilang. Cuma ada luka parah di bagian perut sebelah kanan ini. Iya, di sini juga terlihat jelas bahwa lukanya ini luka yang dalam. Kalau saya perhatikan ini usianya kurang lebih 20 tahunan. Rambutnya warna hitam, panjangnya sepinggang. Warna kulitnya sawo matang dan bentuk mukanya oval. Sebelah kanan, pundaknya, tangannya, dan pergelangan tangan juga tidak ada cedera. Dan untuk kaki sebelah kiri ada lecet. Kaki sebelah kanan juga lecet. Sekarang kita lihat di bagian mata, dokter. Iya, Matanya. iya. Untuk bola matanya tergolong bersih dan tidak ada memar sama sekali di antara jidat dan juga rahang muka. Coba bagian rongga mulut, dok. Ini ada luka di bibir bawahnya ini. Gigi geraham atas tertanggal, tapi tidak ada gigi lepas di dalam mulutnya. Oke, baik. Dan untuk leher, Dok, ada korban kecelakaan, Dok? saya tinggal dulu. Baik, dok. Silakan dilanjutkan. Oke. Saya teruskan ya. Coba dok kita periksa telinga kiri dan telinga kanannya ya. Ini daun telinga sebelah kanan. Saya perhatikan juga. Kondisinya bersih, rapi, dan mata juga tidak terjadi benturan. Kalian gak nyata. Mbak,
Baru datang. Rambutnya bagus kayak Blackpink, Mbak. Kalau Bella pingsan dari semalam, kenapa saya baru dikabarin pagi ini sih? Saya kan bukan menteri pemberitahuan, Mbak. Apa sih? Mbak. Dari tadi malam belum bangun itu, Mbak. Tapi Bella baik-baik aja kan, nggak ada benturan di kepalanya atau apa? Terus kenapa dia dibawa ke sini bukan ke rumah sakit? Anu, Mbak, kalau itu saya nggak tahu. Soalnya tuh saya kan... Saya yang bawa ke sini. Tadi teman-temannya Bella panik waktu Bella nggak sadar. Setelah dilakukan tindakan, Bella maksa minta pulang. Setelah itu teman-temannya Bella menghubungi saya untuk jemput Bella naik taksi. Anda siapa? Maaf, saya Raja, tetangga kamarnya Bella. Ingrid. Kakaknya Bella. Oke, berarti Bella nggak apa-apa kan? Thanks ya. Bel. Hai Kak Ingrid. Duduk sini Kak. Jadi Bella kenapa? Ini Kak. Hah? Tenang aja Kak, itu obatnya obat resep kok. Tapi Kak, itu obatnya dari psikiater. Kakak yakin Bella baik-baik aja? Dia baik-baik aja kok. Belle, wake up. Kak, kayaknya kita harus buru-buru ke rumah sakit deh. Gak apa-apa? Gak apa-apa kok. Makasih ya. Yaudah, kita duluan ya, Kak. Mbak, bocah koyo ngene tuh masuk angin. Tak kroi ya. Gusrok. Pakai piring. Nesya, gue ngerasa ada yang gak beres deh sama Bella. Al, jangan ngomong sembarangan ah. Lo tau gak, waktu gue temuin dia tuh ngigo katanya bisa lihat setan. Alah, delusif kali efek obat. Masa kayak gitu efek obat sih ah. Gue tuh curiga Bella nyembunyiin sesuatu gitu loh dari kita. Jangan-jangan dia punya indera keenam kali, dia bisa lihat hantu. Terus maksudnya di rumah sakit itu kan lagi banyak banget yang meninggal gak wajar. Jadi dia stres, makanya halusinasi kayak gitu. Tahu ah. Lepasin saya!
Minum dulu ya. Come on. Are you okay? Janjian sama Kak Langgir. Kalau udah janji nggak apa-apa, pergi aja. I'm fine. Iya, bentar lagi. Nanti gue telepon balik ya. Alma bilang sama kakak kalau kamu ke psikiater. Kamu lagi ada masalah. Enggak. Tapi aku sempat baca di perpus fenomena yang aku alamin ini, Kak. Disebut fenomena Barnum atau Forer effect. Makanya aku temuin psikiater. Kamu lihat penampakan lagi. Iya. Tapi akhir-akhir ini lebih intens, Kak. Hei. Kakak tahu kok kamu orang yang kuat. You'll be fine. Oke? Aku udah minta tolong sama Mbak Uci untuk siapin makanan untuk kamu. And please, WhatsApp aku kalau ada apa-apa. Tetangga sebelah kamu, he's kinda cute ya. Baik lagi. Raja. Kakak tahu apa soal Raja? Loh, bukannya dia yang bawa kamu ke sini? Oh ya? Aku nggak tahu apa-apa. Aku blank banget kemarin. Bangun-bangun aku udah di sini. Terus ada kakak. Kamu salting ya? Hayo. Kak, please deh. Kakak kan tahu sendiri. Semua cowok tuh pasti anggap aku aneh lah. Dukun lah. Bel, udah. Itu kan dulu. Sekarang kamu di sini nggak ada yang tahu kok. Lagian kalau kamu kenapa-napa, nanti kamu nggak bisa deketin tetangga kamu yang ganteng itu. Kakak cabut dulu ya. Take care. Salam buat mama ya. Dan Raja? Dapat salam tuh dari Bella. Bye. Hai. Hey. Gimana? Udah mendingan? Udah istirahat sebentar, habis itu udah nggak apa-apa kok. Yakin? Yang kuliah kedokteran kan aku. Jadi aku tahu aku baik-baik aja. Iya. Raja, cowok sembarangan nggak boleh masuk sini. Cowok sembarangan? Mana itu cowok sembarangan? Mana cowok sembarangan? Maaf. Iya, aku bercanda. Ya udah. Aku keluar. Oh iya.
Kamu kalau butuh apa-apa panggil aku ya. Kan ada Mbak. Mbak jauh di bawah. Terus kebanyakan bercanda. Mendingan aku dekat di seberang. Serius lagi. Oke. Aku keluar. Baik. Sampai. Disitulah aku akan tinggal. Bel? Bel?
Bella. 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 Saya masih belum mau mati. Astagfirullahaladzim. Bella, ini Mang Ijan. Neng, Bel, kamu kenapa, Bel? jangan, hati-hati bahaya. Pegangin. Ayo sini. Pegangin. Kita bawa ke tempat tidur. Depan. Bella, Bel. Kenapa kamu masuk ke jasad ini? Kenapa kamu masuk ke jasad ini? Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Sebuah dosa yang telah dilakukan kepadaku. Sebuah dosa. Bel. Sebuah dosa. Kamu harus keluar dari jasad ini. Keluar. Keluar. Pagi. Hey. Aku bawa sarapan buat kamu. Makasih. Iya. Kamu gak apa-apa?
Kamu kemarin nyeremin banget, Bel. Kamu ingat kamu kerasukan? Aku cuma ingat, aku ngeliat perempuan berambut panjang. Terus perutnya. Perut? Kenapa perutnya? Aku gak mau bahas. Kamu ngeliat aku kerasukan kemarin? Iya. Kamu gak takut sama aku? Kamu kemarin emang nyeremin. Tapi sekarang enggak. Karena aku tahu. Yang kemarin itu bukan kamu. Dan lagi-lagi kita kedatangan jenazah tanpa identitas yang baru saja dikirim oleh pihak kepolisian. Dan kita harus Maaf, saya telat. Kamu ini kenapa sih, Bel? Kamu yakin gak apa-apa? Baik. Ini adalah jenazah yang baru saja dikirim oleh pihak kepolisian dan menurut hasil laporan. Kok kita otopsi dia lagi, Dok? Kemarin kan udah. Kamu ini ngomong apa sih, Bel? Saya nggak ngerti. Saya lanjutkan ya. Dari menurut hasil laporan dari pihak kepolisian bahwa... Bel! Bella! Bel! Kenapa harus aku tinggalin aku sendiri? Tinggalin aku sendiri. Kamu kenapa? Dokter, tolong. Perut saya. Perut kamu nggak apa-apa, Bella. Saya mau pergi dari semua ini. Dari rumah sakit, dari rumah susun itu. Jangan, Bel. Kita sedang mencoba yang namanya
exposure terapi. Saya mau coba kamu harus berhadapan langsung dengan rasa takut kamu. Dan di rusun, ada teman-teman kamu yang akan mendukung kamu. Dokter, tapi... Kita sudah pernah membahas ini berkali-kali. Itu semua keluar dari dalam pikiran kamu. Dan kalau kamu mau hidup normal kembali, maka yang harus kamu lakukan adalah melawan semua rasa ketakutan kamu sendiri. Confront your fear, Bella. Enggak hari ini. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku! Pergi! Kopi belum aku minum kok. Masih baru. Toraja asli loh. Baru di roast kemarin. Fresh. Thanks. Kamu coffee antusias juga? Iya. Ya temen begadang waktu lagi nulis apaan lagi kalau bukan kopi. Bosan aku sama kopi-kopi kemasan gitu. Terus coba single origin beans. Menarik. Aku suka. Sekalian explore kopi senusantara. Kamu juga suka? Kamu lagi free kan? Jalan yuk. Kalau nyetir tuh lihat ke depan. Gak nyaman tau diliatin. Kenapa aku? Karena satu, kamu spesial. Dua, kamu spesial lagi. Tiga, kamu spesial banget. Spesial karena kemampuan aku. Oh enggak.
Bukan itu maksud aku. Gini, aku udah pernah dekat sama beberapa cewek, tapi bagi aku, kamu beda. Sikap kamu juga beda. Maksud aku gini. Kamu gak gampangan. Raja, aku boleh jujur sama kamu. Belakangan ini ada yang ngikutin aku. Perempuan, seumuran aku. Sebentar. Tapi bukannya kalau kamu udah biasa ya sama hal-hal kayak gitu? Kali ini beda. Biasanya mereka cuma nampakin diri. Tapi yang ini terus-terusan ngejar aku. Tunggu. Apa mungkin selama ini dia pengen ngasih tahu aku sesuatu? Tapi aku belum tahu full message-nya apa. Aku harus cari tahu cerita seutuhnya seperti apa. Pagi. Lagi ada tamu ya? Nggak ada. Apaan sih? Kamu masih ngantuk ya? Apa nih? Misteri yang harus aku pecahin. Aku harus cari tahu dia siapa dan siapa keluarganya. Iya. Ya udah, nanti kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku ya. Sorry. Ada kertas nyangkut. Makasih. Nes, gue tuh ngerasa kayaknya Bella beneran bisa ngeliat hantu deh, nggak cuma halu doang.
Kok bengong sih? Gue ngelihat Raja sama Bella. Kok mereka kayak makin deket ya? Kayaknya mereka ciuman deh. Serius loh? Ya gimana ya Nes, kita kan sama-sama udah gede. Ya nggak fair dong. Kita sama-sama tahu kalau Bella itu lagi nggak cari cowok. Tapi kok malah dia sih yang deket sama Raja? Ya udah gini deh. Lo coba aja kesampingin dulu masalah pribadi lo sama Raja. Dan kita selesaiin masalah sama Bella dulu. Dan Bella juga harus selesaiin masalahnya. Apa-apaan ini? Saya sedang mengurutkan informasi penyebab kematian Mrs. X yang kita punya, Dok. Namanya adalah Mrs. X. Jenazah tanpa identitas dan akan dikubur tanpa nama. Yang meninggal akibat pendarahan yang terlalu berlebihan akibat luka tusukan di bagian abdomen. Dan hal ini sudah dibikin laporannya. Dan kasus Mrs. X, case closed. Dok, tapi menurut laporan, terdapat banyak memar di pergelangan. Tertanda perlawanan. Kalau itu sudah tugasnya polisi, Bel. Dokter, tolong. Mungkin dokter nggak akan mengerti. Tapi dia terus mendatangi saya. Cukup. Cukup, Bel. Kalau kamu kayak begini terus, saya khawatir. Kamu nggak bisa lulus. Paham? Baik, Dok. Sekarang kamu tolong rapikan semua ini. Baik.
gak ngelakuin itu sama kamu. Aku akan bantu kamu. Tapi tolong kasih aku bantuan. Kamu lagi? Maaf aku menuntut kamu sampai sini. Tapi aku nggak tahu lagi harus kemana. Dan kamu adalah... Aku Daya. Sahabatnya Dara. Dara? Hati-hati dong, Ja. Lo nggak sayang apa sama handphone lo? Sorry. Gue ceroboh. Kok tumben? Cuman berdua. Isabella mana? Bella kayaknya masih di rumah sakit deh. Tadi ada cewek yang mau ketemu sama Bella. Jadi mungkin Bella masih ketemu sama itu orang. Cewek? Iya cewek. Orangnya masih muda sih. Badannya langsing, terus rambutnya panjang. Panjang rambutnya? Panjang? Panjang. Rambut panjang. Panjang. Ya iya. Gue mau pergi sekarang. Kalian bisa tolong keluar dari kamar gue. Sekarang. Aku pernah jadi pacarnya Raja. Oh, maaf, aku nggak tahu sebelumnya. Ini bukan salah kamu. Aku memang berniat minta tolong ke kamu. Jadi kamu udah tahu di balik ini semua? Nggak semua. Tapi izinkan aku ceritain yang aku tahu. Kadang hubungan ini membuat kami serasa di surga. Tapi terkadang rasanya seperti di neraka. Terakhir saat di villa, neraka itu membawa petaka. Kan kamu tahu kalau aku nggak suka sama orang banyak alasan.
Raja, please stop. Tapi semua itu terus berulang. Ini semua harus berakhir. Sampai akhirnya Dara menyadarkanku. Gue gak mau kehilangan lo sebagai sahabat terbaik gue. Tinggalin dia ya. Kita pergi dari sini. Raja, please. Aku minta kamu buat ninggalin aku, Raja. Gak ada cewek yang bisa ninggalin gue. Aku minta. Raja, kamu apa sih? Aku bisa ninggalin kamu. Aku udah cukup muak sama kamu, Raja, please. Turun gak? Raja, ya udah ngomong sama kamu. Apaan sih? Raja. Lo diem! Lo siapa? Hah? Sahabat lo. Cepet deh. Ayo lari deh. Cepet deh. Balik! Gak ada cewek yang bisa ninggalin aku! Ayo balik! Denger ya, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Tahu nggak kamu akan celaka? Paham? Ingat Mama. Bayangkan gimana hancurnya hati orang tua kamu. Bayangkan? Paham? Paham gak? Paham? Aku mohon, tolong bantu Dara. Bantu dia supaya dia tenang. Sini. Ayo sini. Raja. Raja.
lupa aku punya apa? Hah? Please, Raja maafin aku. Oi. Sih ah. Ayo. Lepasin. Ah, sakit. Mampus. Kamu mau pergi kemana, Raja? Tidak ada tempat di sini untuk kamu pergi. Bahkan tidak ada tempat dimanapun untuk seseorang melupakan dosa-dosanya. Bella. Kamu masih berpikir aku Isabella?
Raja! Raja! Bella! Bella, tolong. Raja! Ayo pegang tangan aku! Pegang tangan aku! Raja! Bella! Ayo Raja, kamu bisa! Bella! Raja, ayo pegang tangan aku, Raja! Bella, tolong. Bella! Raja, ayo! Sedikit lagi, sedikit lagi! Bella! Matilah kau bersama dosa-dosa. Thank you ya Kak udah support aku. Kamu belajar sesuatu nggak dari semua ini? Banyak. Kamu ingat ya, kalau ada cowok cakep samping kamar kamu, pastiin dulu dia bukan cowok psycho. Iya. Tapi aku juga belajar satu hal. Ternyata manusia itu bisa jauh lebih jahat dari setan sekalipun. Kalau gitu aku balik Bandung duluan ya. Yakin nggak mau nginep? Kasihan mama sendirian. Bye. Kamu baik-baik di sini ya. Bukan perayaan ultah kok. Ini perayaan pertemanan kita, Bel. Oh, thank you. By the way, sorry ya kemarin gue sempet marah gara-gara lo sama Raja. Gue juga mau minta maaf ya. Gue suka ngegas kalau soal setan-setanan. Harusnya gue yang meminta maaf. Soalnya kemarin pas gue lagi sibuk banget ngurusin makhluk-makhluk astral, gue
lupa bikin konten. Kirain apaan? Makasih udah jadi sahabat gue. Sama-sama. Udah, pelukannya. Gue mau tidur. Besok pagi juga harus ke rumah sakit. Iya sih. Makasih ya. Bye, Bella. Bye-bye. Bye. Semua manusia dikaruniai dengan kelebihan dan kekurangan. Terkadang keduanya hanya terpisah oleh sebuah garis yang sangat tipis. Yang paling penting dari keduanya adalah menerima diri kita sendiri. Kadang kelebihan kita juga disertai tanggung jawab yang lebih. Sekarang saya sadar bahwa saya sudah tidak melihat yang tidak ada. Semua yang saya lihat, itu ada.